Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan lanjut membahas story PGR. Tak terasa setelah chapter 8 ini selesai kita akan masuk ke chapter di mana story akan mulai sangat serius, atau masuk di bagian inti dari story PGR ini. Dan saya sendiri pun tak menyangka akan bisa mengerjakannya sampai sejauh ini. Tapi seperti biasa untuk para Sikikan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Ayo tanpa basa-basi lagi kita gaskan masuk ke story PGR. Dan selamat menonton Sikikan. Chapter 8, Ditelan oleh Kegelapan. Awal dari kehancuran. Seperti biasa lanjut dari chapter sebelumnya, Sikikan dihubungi oleh Nicola, pemimpin dari Kurono, dan menanyakan Sikikan apakah sadar dengan resiko yang telah Sikikan ambil. Dan dia memerintahkan Grey Raven untuk mundur, tapi ya udah jelas gua gak bakal mundur, enak aja lu gua udah sejauh ini disuruh mundur. Dan dia bilang ini pembangkangan, peduli amat gua ama lu Pak. Itu sobat gua Pak. Dia bilang kalau ini membahayakan strategis keamanan Babilonia. Membahayakan dari mana anjir, gua mau nyelamatin sobat gua anjay. Tapi tercium bau-bau bakal kena SP ini Sikikan kayaknya. Tak lama Presiden Hasen bergabung komunikasi, di sini mereka berdiskusi soal Kamui, dan Presiden bilang Kamui masih ada kemungkinan melawan punishing virus itu, tapi Nicola tak ingin kehilangan para pasukan elit, ya memang Grey Raven dan Purifying Force adalah pasukan elit Babilonia, tapi Presiden tegaskan justru inilah tugas pasukan elit, dan Presiden langsung yang mendukung pasukan Grey Raven menyelesaikan misi ini. Presiden Hasen ya guys bukan Presiden Konoha. Here I come. Jadi segera mungkin Haki akan kirimkan supply perbekalan untuk Grey Raven melanjutkan misi, dan koordinat supply akan dikirim ke lift, jadi mohon cepat selesaikan misi dan kembali dengan selamat. Siap Pak Hasen. Mantap guys. Dapat dukungan penuh dari Pak Hasen, lanjut ke Grey Raven. Supply yang dikirimkan akan menimbulkan kebisingan yang memicu corrupted. Kita harus cepat ambil supply itu, dan soal Watanabe dan Kaaren mereka akan dikirim ke base Forsaken untuk dirawat. Baiklah kalau begitu kita harus bergerak sekarang. Grey Raven menuju supply, dan benar saja supply itu akan dihancurkan oleh corrupted. Tapi Grey Raven tetap berhasil mengambilnya. Ya cuma para kroco doan maah gampang guys, box supply masih aman, ada serum dalam jumlah banyak. Dan ada frame baru untuk Lucia. Aku raja, aku raja. Wah dapat frame baru Lucia guys, kok kayaknya Haki baik banget akhir-akhir ini kata Lee, ya udah sih biarin. Lucia melakukan transfer main ke frame baru dan berhasil. Ya emang ini framenya sangar banget sih. Tapi ayo fokus guys. Lanjut kejar Kamui sekarang. Koneksi main dengan frame baru stabil. Dan belum ada masalah. Tapi jumlah corrupted yang Rowland tinggalkan mulai bergerak. Dan Lucia pun mengetes frame baru down. Ya cukup bagus untuk daya tempurnya. Lucia sudah menduga semakin dalam kita masuk. Semakin banyak corruptednya. Yah perasaan dari chapter 1 sampai sekarang selalu banyak corrupted di mana-mana. Ya itu yang dipikir. Bianca bilang tidak efisien jika dihadapi semua, tapi walau bagaimanapun corrupted biasa hanya memakai visual standar. Jadi hanya perlu menghindari pertarungan, Sikikan bilang mari menyelinap saja. Baiklah simpan senjata, ayo kita menyelinap. Seperti biasa kita pakai M-Camo, dan Grey Raven berhasil menyelinap. Dan kita kembali ke kawan kita satu ini, yang lagi diskusi dengan Camu. Ya mereka masih membahas soal Teneberion apakah itu benar-benar berhasil untuk rencana ini. Karena yang kita tahu Camu dapat menyerap punishing virus. Dan kalau Camu berhasil dipisahkan dengan Kamui apakah akan aman bagi Kamui? Ya meski begitu Kamui tidak akan putus asa akan harapan itu dan terus berusaha. Karena itu jalan ninja Kamui. Balik ke Grey Raven yang berhasil menerobos penjagaan. Tapi sepertinya di sini pun tak jauh lebih baik. Liv kaget termasuk saya. Ada nozzle juga di sini. Bukankah robot itu di bawah Haki untuk penelitian? Tapi sepertinya ini nozzle yang beda dengan yang kita temui pertama kali. Ya jelaslah. Emang tuh robot dibikin kosmos cuma satu. Tapi fokus dulu. Prepare untuk bertarung tim. Berhasil mengalahkannya. Pola serangannya masih sama persis dengan yang dulu. Tapi tak ada waktu memikirkannya. Kita harus fokus ke Kamui dulu. Setelah selesai mungkin kita bisa mengambilnya untuk diteliti.
Ada yang datang dari belakang, tak disangka yang datang adalah kepala pelayan museum. Sepertinya Rowland tak ingin kita sampai di Kamui lebih dulu, dan kita benar-benar harus bergerak dengan cepat olehnya. Ayo tim, kita harus lebih serius dalam waktu. Bentar guys, ternyata namanya adalah Rosbrand. Salah guys, Rosblade maksud saya. Dan kita harus mengalahkan Rosbrand dulu, dan Rosbrand pun kalah. Gak usah sok keras lain kali om. Gak lama ada telepon dari Vera ke Bianca nanyain apakah target Bianca atau Kamui masih hidup. Vera ditugaskan langsung oleh Nicola untuk membantu misi ini karena dia ingin menurunkan resiko kegagalan misi ini. Ya karena yang turun dalam misi ini sebagian besar adalah pasukan elit Babilonia. Dan jika tak memungkinkan mungkin Vera akan mengeksekusi Kamui, alasan aja itu tujuan utama mereka pasti mau eksekusi Kamui. Tapi bagaimana dengan tiket pas yang Vera berikan? Itu tetap berlaku, hanya saja bukan Vera yang turun tangan, dia pasti membawa pasukan untuk melakukan itu. Ya udah jelas banget sih. Berapa tim yang turun dalam misi ini buat ngurus Kamui doang. Tapi kita sepertinya harus ekstra cepat, karena bertambah lagi saingan untuk mencapai Kamui. Ya ampun guys, ada lagi musuh masa lalu. Kali ini Iron Maiden muncul di hadapan kita. Tapi apakah ini Tifa? Liv rasa itu bukan Tifa, hanya sesuatu yang dibuat mirip dengannya oleh Rowland, dan Iron Maiden mengeluarkan paku. Setelah itu tiba-tiba Lee bertingkah aneh, lalu Lee mengejar Iron Maiden seperti dikendalikan. Ya sepertinya Bianca dan Grey Raven harus berpisah untuk mengejar Lee dan Kamui. Kebiasaannya guys, dimana-mana kalau lagi buru-buru pasti ada aja halangan. Contohnya ini, kita jadi harus ngejar Lee dan Iron Maiden dulu. Ternyata saat tertusuk oleh Tifa pada saat melawannya di chapter 2, Tifa meninggalkan sesuatu di tubuh Lee, dan itu menjadi alasan Lee memburu dia untuk suatu hal tersebut. Ya sepertinya Lee dan Tifa akan ada hubungan sesuatu di masa depan nanti, tapi Lee baru sadar kalau itu bukan Tifa. Yah tadi Liv udah bilang kalau dia bukan Tifa. Terserah lu ajalah Lee. Lucia, Liv dan Sikikan berhasil menyusul Lee. Tapi saat sampai kita malah dibidik sama Lee. Sepertinya Lee tidak merespon koneksi dari Sikikan. Ya memang tadi juga udah bilang kalau Lee gak bisa ngontrol dirinya. Lalu Liv berusaha mencari sumber masalahnya. Tapi para corrupted mulai berdatangan. Dan sepertinya Grey Raven kesulitan di sini. Lucia menahan para corrupted, dan Liv berhasil menemukan masalah. Ternyata Lee telah disuntikan sesuatu energi yang berasal dari Iron Maiden. Sepertinya saat Maiden mengeluarkan paku barusan terkena Lee, dan memicu data yang tidak sinkron akibat luka saat melawan Tifa pada chapter 2. Lee berhasil dihentikan. Mengetahui penyebab masalahnya, Lucia langsung menatap Iron Maiden dengan penuh kebencian. Tanpa basa-basi Lucia dan Liv langsung menyerangnya. Lalu Iron Maiden berhasil dikalahkan, dan Iron Maiden sepertinya memang hanya ingin membuang waktu Grey Raven untuk mencapai Kamui, dan Lee kembali normal setelah sumbernya dihancurkan. Ayo bergegas guys, gak ada waktu lagi, kita harus cepat. Grey Raven sampai di tempat banyak corrupted. Bersama Purifying Force yang sedang menghajar mereka, ayo bantu melenyapkan dan menghajar para corrupted itu. Para kroco doan maah tinggal kita satset terus kita kasih paham tinggal. Sing 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 sing. Pun beres. Masih ada ternyata. Hehehe. Ayo kasih paham lagi. Sing 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 sing. Selesai membersihkan area, ternyata kita sudah sampai di titik sinyal Kamui, dan dia berada tepat di ruangan depan mereka. Sepertinya disinilah sesuatu yang Kamui cari. Bianca bilang energi di dalam sana sama dengan energi yang mengganggu Mind Karenina sebelumnya. Apakah Kamui baik-baik saja di dalam? Itu patut dipertanyakan, dan Vera pun sampai dengan membawa pasukan. Dan sudah jelas Vera datang untuk mengeksekusi Kamui dengan pasukan yang dia bawa. Bagi Nicola, Kamui itu hanya monster yang perlu dilenyapkan sebelum terbangun. Tapi udah jelas Grey Raven tak akan membiarkan itu terjadi. Dan Bianca pun tetap menunggu hasil hingga Kamui keluar. Akhirnya Grey Raven pun harus melumpuhkan pasukan yang Vera bawa dengan Lucia memberi komando untuk jangan menyerang vital mereka. Dan pasukan yang Vera bawa berhasil dilumpuhkan, tapi Vera tak bisa ikut bertarung karena janji soal tiket pas itu. Tiket pas yang diberikan Vera kepada Lee pada chapter 2, dan akhirnya Vera memutuskan untuk pergi, dan seperti biasa,
Semoga beruntung. Lucia meminta Liv untuk meneliti energi dalam ruang tabung itu, tapi sepertinya tidak bisa, tapi Liv telah mencatat semua yang ada di sini untuk diserahkan ke Haki dan diobservasi nantinya. Tak lama ruang energi berubah warna dari merah menjadi ungu, tapi kita tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu Kamui keluar. Kembali ke Kamui, Camu memberitahu bahwa semua kawannya telah menunggunya di luar, dan mereka kembali mengobrol soal Tenebrion. Walau bagaimanapun Camu jauh lebih kuat, dan Tenebrion tak akan bisa melawan Punishing Virus. Dan ada kalimat yang aneh, di mana Camu bilang dengan adanya keberadaanmu telah menjadi bukti betapa lemahnya tubuh ini. Maksudnya apa ya guys? Dan akhirnya Kamui dan Camu bertarung, walau di game saya yang menang, tapi story kenyataan tak seindah itu. Dengan Tenebrion Kamui masih kalah dengan Camu, dan ditegaskan sekali lagi bahwa dia tak akan bisa melawan Punishing Virus tanpa Camu. Akulah yang cocok untuk tubuh ini, tapi Kamui belum menyerah. Karena selama ini apa yang dia perbuat atas kemauannya sendiri dan berjuang itu semua atas tekadku sendiri. Dulu, sekarang dan nanti akan terus seperti itu, tapi tetap kekuatan yang menentukan itu semua. Keadaanmu sekarang telah membuktikannya. Berikan tubuh ini lalu binasalah. Ruangan terbuka, dan semua energi di ruangan itu diserap oleh Kamui, dan ini berbahaya. Bianca langsung mengangkat panah, tapi Lucia menahannya. Bianca bilang kejadian soal Karen akan terjadi lagi jika terus seperti ini. Kita harus melenyapkannya sebelum terjadi masalah yang lebih besar. Tapi si Kikan bilang masih ada harapan. Kita masih bisa menyelamatkan Kamui dengan rencana yang sama sebelumnya. Bianca bilang terlalu berbahaya, karena kondisi ini jauh lebih bahaya dengan kondisi Karen sebelumnya, tapi Lucia bilang tetap kita harus mencobanya. Karena Kamui adalah rekan kita, itu udah jelas, gua juga setuju dan gak mau menyesal sebelum mencobanya. Karena masih ada harapan, dan Liv pun kaget, karena kepadatan virus di diri Kamui menurun secara drastis. Lalu Liv pun bilang dia takut di masa depan akan jadi membosankan tanpa adanya orang ini. Karena aku lebih benci perpisahan sama seperti berkelahi dengan temanku. Liv pun juga takut akan hal itu. Jadi semua memohon pada Bianca untuk tunggu sebentar lagi. Akhirnya Bianca menurunkan panahnya, dan akan menemani Grey Raven hingga misi ini selesai. Makasih Bianca. Dan saat bersamaan kepadatan virus turun ke titik nol. Jadi sekarang saat yang tepat untuk koneksi dengan mind-nya. Dan si Kikan memberikan perintah. Ayo semua, kita bawa kembali kawan kita Kamui. Bertarung dengan Camu di dalam mind Kamui, Camu kaget dengan apa yang dilakukan temannya sampai sejauh ini. Dan memang dari awal kamu salah Camu, bukan kekuatan yang dapat melindungi diri sendiri. Teman-temanku yang dapat diandalkan juga akan selalu ada di sini untukku, tapi harus diakui aku juga salah. Aku lemah, jauh lebih lemah darimu, dan berkat dirimu juga aku bisa mengendalikan Tenebrion dan virus itu. Berkat bantuanmu aku bisa sampai sejauh ini, ucap Kamui. Camu bilang kamu menyadarinya sekarang, tapi satu tubuh tak akan bisa untuk dua kesadaran. Kamui bilang itu benar, tapi tak akan ada satu dari kita yang menghilang dari sini, karena kamu dan aku adalah Kamui. Ya akhirnya Camu mengakui kekalahannya, karena Kamui memiliki teman yang dapat diandalkan, dan perang untuk mengambil alih tubuh pun selesai. Tapi sebenarnya masalah dua kesadaran dalam satu frame itu masalah serius. Dan sepertinya Kamui masih belum paham soal itu. Ya sudahlah, pasti nanti ada cara untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya Kamui kembali, tapi Bianca masih waspada, dan Kamui meminta untuk berhenti mengarahkan benda itu padanya karena berbahaya. Ya akhirnya Kamui berhasil kembali bersama kita. Rasa lega ini sama seperti saya rasakan saat Liv kembali. Tapi tahan dulu rasa leganya guys, Liv terkejut termasuk saya. Kita dapat pesan darurat, dan pesan darurat itu dari Babilonia. Dan isi pesan itu adalah sinyal darurat bahwa Babilonia sedang diserang. Chapter 8 pun berakhir dengan berita Babilonia yang sedang diserang, dan disinilah awal mula neraka di bumi pun dimulai. Sebenarnya saya dari pertengahan chapter 8 ini sudah curiga, kenapa gak ada satupun Ascendant yang nongol di sini? Ternyata memang sepertinya Ascendant memanfaatkan Kamui untuk pengalihan semata. Saat tim elit sudah semua diturunkan, Babilonia pasti sedang keadaan lemah. Dan itulah sepertinya yang mereka incar. Dengan tak adanya tim elit di Babilonia, benar-benar saat yang tepat sekali untuk mereka serang. Dan apakah Babilonia bisa bertahan? Itu semua akan terjawab di next chapter. Jadi seperti biasa untuk para sikikan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu, sampai ketemu di next chapter. Salam online Sikikan.